Viral di media sosial, sebuah rekaman gambar amatir yang memperlihatkan seorang siswa sekolah dasar di kota Medan, Sumatera Utara duduk belajar di lantai ruang kelas. Belakangan diketahui siswa tersebut dihukum karena menunggak uang SPP selama 3 bulan. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, Bu pikir sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu Bu. Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah Bu. Sebuah rekaman gambar amatir beredar luas di masyarakat dan viral di media sosial memperlihatkan seorang siswa sekolah dasar duduk di lantai ruang kelas saat mengikuti pelajaran. Video ini direkam oleh Kamelia, ibu sang anak MI, saat mengunjungi sekolah anaknya pada Rabu 8 Januari kemarin di Sekolah Dasar Swasta Abdi Sukma di Jalan STM, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Kamelia merasa pilu saat mengetahui kenyataan yang dialami anaknya lantaran ia belum mampu melunasi uang SPP selama 3 bulan. Ibu dua anak ini mengaku tidak percaya saat mendengar kisah anaknya yang duduk di bangku kelas 4 SD mendapat hukuman duduk di lantai sejak hari Senin 6 Januari lalu dari guru wali kelas. Mendengar hal tersebut, Kamelia pun mendatangi sekolah untuk memastikan langsung. Ia pun tak kuasa menahan tangis dan mempertanyakan sikap guru tersebut. Di awal memang saya sih yang salah ya, karena saya belum bisa melunasi SPP gitu kan. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu ambillah Bu rapor si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Sementara itu, Kepala Sekolah Yayasan Abdi Sukma Medan telah meminta maaf kepada Kamelia atas peristiwa yang terjadi. Dan kami udah ke rumah orang tuanya untuk mengklarifikasi dan minta maaf kembali. Terkait si anak dan ibu Bu, bagaimana? Ya, anak tetap sekolah, tetap kami berikan kebebasan sekolah di sekolah kami. Tidak kami beri sanksi apa-apa. Pihak sekolah pada awalnya tidak mengetahui perihal hukuman yang diberikan kepada MI oleh guru wali kelas. Terkait hal tersebut, pihak sekolah berencana memberikan sanksi kepada guru wali kelas atas tindakan pribadi yang diberikan pada siswa tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis. Pemirsa, sementara itu Sabtu pagi tadi, pihak Yayasan Abdi Sukma telah memanggil guru berinisial H untuk dimintai keterangan terkait tindakan sang guru yang viral di media sosial. Ketua Yayasan Ahmad Parlindungan menyatakan akan memberikan sanksi kepada guru tersebut. Hasilnya kalau kita dari pihak sekolah tentunya kan karena ini merupakan kesalahan SOP, tentunya pasti nanti akan kita buat tindakan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan ketentuannya. Dengan harapan sekolah ini jangan dicemari dengan perbuatan yang menyalahi visi misi sekolah ini. Artinya guru tersebut sanksi Pak? Ya akan kita buat itu nanti, akan kita berikan pengertiannya ya supaya jangan dilakukan seperti itu lagi. Pemirsa, gara-gara belum membayar uang sekolah atau SPP, seorang siswa kelas 4 sekolah dasar swasta di Kota Medan, Sumatera Utara dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Dan untuk mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi, kami sudah terhubung dengan Ibu Kamelia selaku orang tua siswa MI. Selamat petang Ibu Kamelia. Dan juga sudah ada Bapak Ahmad Parlindungan selaku Ketua Yayasan Sekolah Abdi Sukma. Selamat petang Bapak dan Ibu. Petang Bu. Berarti bisa nangkep kepiting dulu dong? Ibu Kamelia, kami turut prihatin atas apa yang terjadi kepada anak Ibu. Kami ingin mengetahui sebenarnya bagaimana awalnya Ibu hingga anak Ibu harus belajar di lantai ruang kelas, Ibu Kamelia. Ya, izin ya Bu sebelumnya.
awal kenapa anak saya duduknya di lantai, saya sama sekali tidak mengetahui ya. Nah, jadi memang kebetulan saat itu saya belum melunasin uang sekolah anak saya, abang beradik, sekitar 3 bulan. Saya sempat minta izin pada saat mau ujian kemarin, memohon sama kepala sekolah agar anak saya dapat ujian. Alhamdulillah itu dikasih. Nah, setelah bagi raport sendiri, saya juga belum ada uang, tapi saya memang tidak datang karena saya sadar diri ya, belum bisa bayar. Jadi buat apa saya ke sekolah gitu. Nah, setelah liburan, akhirnya ada pengumuman di grup. Di grup itu mengatakan bahwasannya siswa yang belum melunasi SPP, uang buku, dan belum menerima raport serta menyerahkan remedial tidak dibenarkan untuk mengikuti pelajaran. Saya merasa itu cuman kata-kata di grup aja. Nah, ketika masuk sekolah di tanggal 6, saya pikir anak saya itu sekolahnya ya baik-baik aja ya. Karena dia memang tidak ada ngadu apapun kalau dia tuh duduknya di lantai. Nah, di hari Selasa juga kami dapat juga ya kabar yang sama untuk pengumuman bagi orang tua yang belum melunasin. Kata yang sama itu muncul lagi di grup. Jadi saya VN pribadi dengan wali kelas. Saya sempat VN pribadi, saya bilang, "Assalamualaikum Ibu, izin saya belum bisa datang hari ini karena saya sedang mendampingi pasien yang berada di ICU." Di sini juga saya kan posisinya relawan ya Bu ya, bantu pendampingan orang yang sakit gitu kan. Nah, jadi saat di hari Rabu paginya saya sempat bilang ke anak-anak, terutama Mahesa ya, Mahesa pergi nak. Mahesa Ya, Ibu Kamelia. ya. Ya, silakan dilanjutkan, Bu. Nah, jadi Ibu, alasan menunggak SPP ini kenapa ya, Bu? saya ini dalam keadaan sakit Pak kemarin itu. Baik. Jadi saya itu adenium kan sempat mengalami pendarahan Pak kemarin. Karena memang saya punya BPJS. Tapi kan saya disuruh operasi, memikir anak saya itu masih kecil-kecil, saya takut nggak ada yang ngurus gitu. Nah, posisi itu saya harus minum obat untuk menghilangkan reda sakit Pak ya. Nah, gitu suami saya juga pada saat itu memang masih menganggur, belum dapat kerjaan apapun. Itu dapat kerja beberapa hari yang lalu, itu dia berangkat ke Pekanbaru ya, Ujung Batu. Nah, saya juga sempat dijenguk sih oleh pihak wali kelas juga kemarin pada saat saya sakit. Beliau mengetahui kok saya sakit, ya kan Pak? Cuman yang sangat disayangkan, di hari Rabu itu saya sempat bilang ke anak saya, Maisa duluan nak ya ke sekolah, nanti mama jual handphone dulu nak, baru nanti kita ambil raport, kan gitu ya Pak. Nah, akhirnya saya ketika Mahesa bilang jangan lama, Mahesa malu lama, duduknya di semen aja. Loh, saya bilang kan, kenapa di semen nak? Baik, Ibu Kamelia. Iya Mak, Mahesa kan belum ambil raport. Ya, Ibu Kamelia, bagaimana dengan kondisi anak Ibu sekarang? Apakah dia masih tetap bersemangat kuliah setelah masalah yang terjadi ini? Atau bersemangat sekolah? Alhamdulillah. Masih Pak, Alhamdulillah. Yang kemarin itu aja sih dia sempat takut, tapi dia semenjak kejadian itu dia tetap semangat. Nah, kami ingin mengkonfirmasi lagi kepada Pak Ahmad Parlindungan. Pak Ahmad, kami ingin mengetahui apakah ada bentuk sanksi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh guru ataupun peserta didik jika memang siswa seperti MI ini belum melunasi uang SPP? Nggak ada. Ya, saya tegaskan bahwa Yayasan Abdi Sukma tidak pernah membuat peraturan seperti itu. Saya juga sampaikan bahwa Yayasan Abdi Sukma ini adalah sekolah sosial yang sudah berdiri sejak tahun 1963. Artinya, ya kita yang diberikan kepercayaan mengurus sekolah ini pada tahun 2022 yang lalu, tetap mengambil visi sekolah ini adalah membantu masyarakat yang kurang mampu. Bu, kami di sekolah ini, uang sekolahnya itu untuk SD kelas 1 sampai dengan kelas 3, itu 70.000. Kelas 2,
itu kelas 4 sampai kelas 6 itu 60.000 per siswa per bulan. Dari Januari sampai kepada Juni itu kami gratiskan, Bu. Artinya yang dibayar oleh orang tua itu hanya dari bulan Juli sampai dengan Desember, hanya 6 bulan per tahunnya. Jadi kalau untuk kasusnya anak Ibu Amelia ini memang benar bahwa ada menunggak uang sekolahnya itu yang nomor 1 yang sekolah di kelas 4 itu 3 bulan, kemudian yang adiknya di kelas 1 itu juga ada menunggak. Baik, Pak Ahmad. Kami, Pak, visi sosial di sini, karena ini adalah untuk masyarakat kurang mampu, kami juga mencari donatur-donatur, Pak. Baik, Pak Ahmad. Jadi dari semua, ya Pak. Ya, Pak Ahmad, apakah Anda kan sudah meminta keterangan dari wali kelas yang bersangkutan? Lalu apa alasan dari wali kelas yang bersangkutan ini sebetulnya menghukum siswanya untuk belajar di lantai atau duduk di lantai ini? Kita sudah minta konfirmasi dan Ibu Hayatinya mengakui bahwa itu dilakukan. Saya bilang itu salah. Sekolah ini adalah sekolah sosial. Ya, apa alasannya, Pak? Saya lanjutkan. Dia tidak menyampaikan alasannya saja karena hanya tidak membayar uang sekolah, itu yang disampaikan. Makanya kita, seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya akan mengambil tindakan karena ini sudah membuat nama cemar sekolah SDM di Sukma. Saya ingin melanjutkan yang Pak tadi Ahmad, masih dia Pak Ahmad, mohon maaf. Aditya, bahwa Pak Ahmad, untuk tindakannya yang akan diberikan kepada guru tersebut apa? Boleh dijelaskan secara rinci, sanksi ya mungkin apa? nanti untuk sementara waktu ini kami mintakan kepada ibu-ibu itu supaya istirahat dulu di rumah, menenangkan pikiran, ya supaya proses belajar mengajar di sekolah ini tidak terganggu. Karena ini kan sudah viral kemana-mana. Dan saya ingin sampaikan juga, kita di sini, Bu, ini adalah sekolah sosial. Gaji guru kami di sini, Bu, hanya sekitar 380.000 per bulan. Baik. Jadi saya kecewa juga dengan kondisi ini. Seharusnya, saya jujur sampaikan, Ibu Amelia itu juga, seharusnya itu membicarakannya dengan baik-baik. Supaya apa? Persoalan tidak muncul kemana-mana. Tadi saya rapat dengan guru-guru, saya buka dan kami buka data. Ini mohon maaf Bu Amelia ya, bahwa kami juga mengupayakan, dan Ibu sudah mendapatkan itu, PIP dan BSM dari pemerintah. Tahun 2023, ini kami masukkan anak Ibu ini mendapatkan 450.000 dan sudah diterima. Kemudian tahun 2024 datanya itu sudah diterima di bulan April 450 dari pemerintah. Padahal kewajibannya per tahun itu hanya 360. Karena 6 bulan sekolah di sini kami gratiskan, Pak. Yang dibayar itu hanya 6 bulan. Jadi kalau 60 kali 6 bulan 360 kan masih berlebih 450 itu. Kenapa tidak dibayarkan pada waktu diterima? Kami juga sudah bersusah payah mengupayakan Ibu, semua siswa yang ada yang di Abdi Sumani 131 sudah bisa mendapatkan PIP itu hari ini baru 97 orang. Seharusnya begitu dapat uang itu jangan dikemana-kemanakan. Bayarlah uang sekolah anak kita yang memang peruntukannya untuk itu. Yang pertama. Yang SD juga, yang kelas 1, itu juga mendapat bantuan dari PIP yang kita usulkan dari sekolah. Data yang saya lihat tadi, itu di bulan Desember, itu sudah dapat ditransfer langsung ke Ibu Amelia 225.000, tapi tak dibayarkan juga. Jadi, terima kasih Pak Ahmad, kami sudah mendapatkan poinnya. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya, tapi tetap apa yang dilakukan oleh wali kelas terhadap siswanya ini adalah sebuah tindakan yang menurut pihak yayasan adalah sesuatu yang salah. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ahmad telah berdialog dan berbagi informasi kepada kami. Mas Aditya,